Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Panggia, NIM 1102001037, kelas 1A, D3 Rekam Medis, Stikes dan Malam Bau Padang. Fisiologi pernapasan, ventilasi, dan difusi. Penyimpanan oksigen ke jaringan tubuh ditentukan oleh 1. Sistem respirasi atau pernapasan. Sistem pernapasan terdiri atas organ pertukaran gas yaitu paru-paru dan sebuah pompa ventilasi yang terdiri atas dinding dada, otot-otot pernapasan, diafragma, isi abdomen, dinding abdomen, dan pusat pernapasan di otak. Bernafas. Bernafas adalah pergerakan udara dari atmosfer ke sel tubuh dan pengeluaran CO2 dari sel tubuh sampai keluar tubuh. Ada 3 langkah dalam proses oksigenasi, yaitu ventilasi, perfusi paru-paru, dan difusi. Ventilasi. Ventilasi adalah proses keluar masuknya udara dari dan keluar ke paru. Ventilasi paru mencakup gerakan dasar atau kegiatan bernafas atau inspirasi dan ekspirasi. Udara yang masuk dan keluar terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara intrapleural dan dengan tekanan atmosfer, di mana pada saat inspirasi tekanan intrapleural lebih negatif 752 mmHg daripada tekanan atmosfer 760 mmHg, sehingga udara akan masuk ke alveoli. Kepatenan ventilasi tergantung pada faktor kebersihan jalan nafas, adanya sumbatan atau obstruksi jalan nafas yang akan menghalangi masuk dan keluarnya udara dari dan ke paru. Adekuatnya sistem saraf pusat dan pusat pernafasan. Adekuatnya pengembangan dan pengempisan paru-paru. Selanjutnya, kemampuan otot-otot pernafasan seperti diafragma, eksternal interkosta, interkosta, otot abdominal. Difusi. Difusi adalah pergerakan molekul dari area dengan konsentrasi tinggi ke area konsentrasi rendah. Oksigen tersebut menerus berdifusi dari udara dalam alveoli ke dalam aliran darah dan karbon dioksida CO2, terus berdifusi dari darah ke dalam alveoli. Difusi udara respirasi terjadi antara alveolus dengan membran kapiler. Perbedaan tekanan pada area membran respirasi akan mempengaruhi proses difusi. Misalnya, pada tekanan parsial P, O2 di alveoli sekitar 100 mmHg, sedangkan tekanan parsial pada kapiler pulmonal 60 mmHg. Sedangkan oksigen akan berdifusi masuk ke dalam darah. Berbeda hanyalah dengan CO2. Dengan PCO2 dalam kapiler 45 mmHg, sedangkan alveoli 40 mmHg, maka CO2 akan berdifusi keluar alveoli. 2. Sistem kardiovaskuler. Kemampuan oksigenasi pada jaringan sangat dipengaruhi oleh fungsi jantung untuk memompa darah sebagai transport oksigen. Darah masuk ke atrium kiri dan vena pulmonaris. Aliran darah keluar dari vertikel kiri menuju aorta melalui katup aorta. Kemudian dari aorta darah disalurkan ke seluruh sirkulasi sistematik melalui arteriol dan kapiler, serta menyatu kembali membentuk vena yang kemudian dialirkan ke jantung melalui atrium kanan. 3. Hematologi. Oksigen membutuhkan transport dari paru-paru ke jaringan dan karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru sekitar 97%. Oksigen dalam darah dibawa eritrosit yang telah berikatan dengan hemoglobin Hb, dan 3% oksigen larut dalam plasma. Setiap sel darah merah mengandung 280 juta molekul Hb, dan setiap molekul dari keempat molekul besi dalam hemoglobin berkaitan dengan satu molekul oksigen membentuk oksihemoglobin HbO2. Reaksi pengikatan Hb dengan O2 adalah Hb tambah O2 kurang HbO2. Afinitas atau ikatan Hb dengan O2 dipengaruhi oleh suhu, pH konsentrasi 2,3 di fosfogliserat dalam darah merah,
Dengan demikian, besarnya Hb dan jumlah eritrosit akan mempengaruhi transport gas. Baiklah, saya Okta Panggia, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.